Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Anak-anakku serta Bapak Ibu semuanya yang berada di rumah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di awal ajaran baru 2020-2021 yang kebetulan juga diawali di tanggal 13 Juli 2020 ini, alhamdulillah kita awali dengan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan saat ini kita sudah memasuki hari ketiga. Tetap semangat, insya Allah. Hari ini temanya adalah tentang bagaimana menerapkan pola hidup sehat, yaitu PHBS, terutama dalam Islam gitu kan. Karena kenapa? Karena sebagai umat Islam kita wajib untuk sehat gitu ya. Bersih juga sama, karena Allah sendiri itu suka dengan yang indah-indah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Dan di satu sisi juga mukmin yang kuat itu lebih baik ketimbang yang lemah gitu ya. Kalau hidup kita sehat, bersih, maka mau beribadah itu akan segar gitu ya. Mau sholat, mau belajar dan sebagainya itu akan terasa lebih segar. Dan alhamdulillah telah hadir di sisi kita semuanya bagaimana pola hidup sehat terutama dalam Islam itu akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Abdullah Mas'ud gitu ya. Beliau ini sedikit saya berikan bocoran, beliau ini insyaallah paham tentang pola hidup bersih dan sehat karena dari latar belakang keluarga praktisi dan pakar kesehatan juga. Ayahnya beliau itu praktisi kesehatan, yaitu pakar tibun nabawi ya. Insyaallah rumahnya di Tulungagung. Barangkali ada yang mau berobat boleh ya ke beliau di Tulungagung. Rumahnya di belakang terminal Gayatri ya. Di situ juga sekaligus prakteknya di situ. Ayahnya beliau kebetulan juga paham tentang kesehatan, terutama terkait dengan bagaimana pengobatan Nabi. Ya, beliau juga Ustadz Mas'ud insyaallah bisa kalau mau bekam kesehatan insyaallah juga paham. Anak-anakku semuanya serta Bapak Ibu yang ada di rumah, nanti barangkali ada yang mau bertanya, boleh nanti mengisi di kolom komentar di bawah di YouTube, di channel YouTube di bawah bisa. Nanti insyaallah akan dijawab dengan tulisan juga. Kalau nanti insyaallah bisa nanti akan kita jawab di bawahnya gitu ya. Biar tidak terlalu panjang dan lebar, insyaallah beliau akan mengurai tentang pola hidup sehat sehingga nanti anak-anakku semuanya bisa mempraktekkan di rumah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi ini kita harus hidup bersih dan sehat ya, sering cuci tangan, kemudian jaga jarak dan sebagainya lah, sehingga nanti dengan begitu maka hidup kita akan lebih sehat dan beribadah pun juga akan kuat. Demi singkatnya waktu, dipersilakan Ustadz untuk menguraikan tentang bagaimana pola hidup sehat itu sendiri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pola hidup sehat menurut Islam. Kalau kita bicara tentang pola hidup sehat menurut Islam itu pasti tidak jauh dengan yang namanya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan tahu nggak bahwasanya Rasulullah itu jarang sakit, bahkan sakit itu seumur hidup cuma 2 kali. Pertama ketika diracun oleh orang Yahudi, yang kedua ketika menjelang beliau meninggal.
Beliau cuma sakit 2 kali dalam hidupnya, maka beliau termasuk orang yang tersehat sepanjang sejarah. Maka salah satu yang beliau terapkan dalam kehidupannya beliau itu makan makanan yang halal. Allah itu pasti menciptakan sesuatu yang baik, yang halal itu pasti baik untuk tubuh kita. Dan juga kalau yang haram, kalau Allah melarang berarti itu juga buruk bagi tubuh kita. Maka hindari apa-apa yang haram buat tubuh kita, lalu yang halal kita konsumsi karena itu pasti baik buat tubuh kita. Yang kedua adalah mengonsumsi makanan yang bergizi. Di pagi hari Rasulullah itu suka minum segelas air dingin itu dikasih dengan madu, dicampur dengan madu. Itu madu ini bagus buat tubuh kita, bisa meningkatkan imun dalam tubuh kita. Selanjutnya menjelang pada siang hari beliau mengonsumsi 7 butir kurma. Kurma ini juga bagus. Sekarang itu banyak kan produk-produk kurma yang sudah dibentuk cair gitu, tadi tinggal minum itu banyak sekarang. Jadi kalau nggak ada kurma bisa minum itu. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang selalu menyempurnakan wudunya. Jadi beliau itu selalu menyempurnakan wudunya ketika mencuci tangan. Jadi sela-sela tangan itu dicuci benar sampai bersih, sela-sela jari ya. Terus kuku-kukunya. Terus juga beliau itu menjaga wudunya. Tadi kalau batal wudu lagi. Jadi selalu terjaga kebersihannya gitu. Terus selanjutnya perhatikan adab makan. Cara makan Rasulullah itu sebelum makan beliau selalu berdoa agar sebagai bentuk syukur kepada Allah dan agar makanan kita itu berkah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus makan itu harus tenang, gak boleh terburu-buru. Terus tidak boleh meniup makanan karena ketika kita meniup yang keluar itu karbon dioksida. Jadi makanan itu jadi kurang bersih, kurang sehat jadinya kalau kita meniup makanan yang masih panas itu. Selanjutnya tidak makan atau minum sambil berdiri. Terus selanjutnya mengonsumsi makanan dengan tangan kanan. Kan kita diajarkan kalau makan itu pakai tangan kanan. Kalau makan tangan kiri berarti caranya makan setan. Seperti itu. Selanjutnya merawat kebersihan badan. Nabi tidak pernah lupa untuk selalu merawat badannya. Mungkin ketika mencukur mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, terus cuci badannya. Kalau mandi juga jangan lupa pakai sabun biar bersih, jangan cuma pakai air. Nanti kumannya nggak mati kalau cuma pakai air. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, murah hati dan senang pada kemurahan hati, serta dermawan dan senang kepada kedermawanan. Karena itu bersihkan halaman rumahmu dan jangan meniru orang-orang Yahudi. Jadi orang Islam itu harus menjaga kebersihannya, bukan hanya badan tapi lingkungannya juga. Masa badannya bersih lingkungannya enggak? Kan enggak sinkron, enggak seimbang gitu namanya. Dan itu rutin menggosok gigi. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya kalau menggosok gigi tidak memberatkan buat umatnya, maka setiap sholat kita tuh disuruh untuk gosok gigi. Sampai seperti itu, bahwa menggosok gigi itu sangat baik, apalagi gigi ya. Gigi itu kan kalau kita nggak punya gigi, makan itu nggak nikmat. Maka kita harus jaga dengan nggak bisa gigi. makan. Iya. Kalau sakit gigi itu rasanya lebih sakit dari sakit hati katanya. Sakit gigi itu. Selanjutnya, makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, jadi dalam lambung kita itu harus dibagi. Separuhnya buat udara, separuhnya buat air, separuhnya buat makanan. Jadi jangan di-fullkan buat makanan, nggak bisa nafas nanti kita. Selanjutnya tidak begadang. Ya. Ketika kita begadang, itu jantung itu bergerak lebih kuat dari normal. Maka itu sangat buruk buat imun tubuh kita. Jadi ketika kita sering begadang, kena angin malam, nanti kita malas bisa kena sakit. Maka jangan tidur malam-malam. Jadi kalau sudah selesai urusan pada malam hari segera tidur. Lalu setelah itu segera bangun. Untuk apa? Untuk sholat malam.
Kalau mungkin sudah sholat malam masih ada kerjaan, bisa lanjutkan kerja, karena ketika pagi itu otak masih fresh, jadi banyak ide-ide akan masuk gitu kita. Selanjutnya berolahraga. Ini jadi untuk menjaga kesehatan itu kita juga perlu olahraga. Ada beberapa olahraga sunnah seperti berkuda, memanah. Mungkin kalau nggak ada panah, ketapel ya sekarang. Memanah, berenang gitu. Bisa di sungai-sungai, berenang di sungai. Sekarang udah banyak kolam renang, berenang di kolam renang. Begitu. Atau juga kita juga kalau nggak ada, kita mungkin jalan-jalan aja di sekitar rumah. Kita nggak boleh keluar mungkin. Kita bisa jalan-jalan aja, muter-muter ya, muter rumah gitu ya, sambil cari keringat gitu ya. Iya. Selanjutnya berpuasa. Nah, berpuasa ini juga bagus untuk meningkatkan imun dalam tubuh kita. Selain itu juga bisa diet, bentuk diet kalau ada yang mungkin kegemukan. Itu puasa ini salah satu bentuk diet. Padahal ringan, cuma tidak makan sampai dari pagi sampai maghrib aja, maka udah boleh makan. Ini puasa itu bisa meningkatkan imun kita. Selanjutnya mengkonsumsi obat herbal. Kenapa kok obat herbal? Karena obat herbal itu baik. Apa bedanya obat herbal sama obat kimia? Ketika kita mengkonsumsi obat kimia itu sifatnya sementara, dan bagi jangka panjangnya obat kimia itu sangat buruk untuk tubuh kita, karena obat kimia itu tidak langsung keluar dari tubuh kita, mengendap, jadi membuat tubuh kita tuh asam dan malah lebih kita bisa memunculkan penyakit baru kalau kita sering mengonsumsi obat-obat kimia. Beda dengan herbal, obat herbal itu seperti sayuran, jadi ketika kita makan kita malah tambah sehat gitu. Ada 3 tahap dalam obat herbal ini. Jadi yang pertama, fungsi obat herbal yang pertama itu untuk detox, itu membersihkan tubuh kita dari segala racun-racun, semua penyakit-penyakit dikeluarkan dulu sama obat herbal ini. Yang kedua itu memperbarui sel kita gitu. Sel kita itu diperbarui, jadi kita lebih sehat. Selanjutnya itu menjaga kesehatan. Nah, obat herbal ini semakin sering kita konsumsi malah akan membuat kita tuh lebih sehat lagi, karena imun kita itu diperkuat oleh obat herbal ini. Beda dengan obat kimia, itu bisa merusak imun kita malahan kalau semakin kita sering mengkonsumsinya. Selanjutnya, melakukan gerakan sholat secara benar dan tepat. Udah ada banyak penelitian bahwasanya sholat itu ketika kita benar-benar gerakannya bisa memperlancar peredaran darah. Jadi ketika darah kita beredar lancar, itu sistem imun dan tubuh kita juga baik. Seperti itu. Tapi tahu nggak sistem imun itu untuk apa? Nah, sistem imun itu menjaga kesehatan kita. Jadi ketika ada penyakit yang sebetulnya yang membuat kita sembuh, itu yang mengusir semua racun dalam tubuh kita, itu sistem imun kita, bukan obatnya. Obat itu hanya membantu. Selanjutnya melakukan pengobatan dengan tibun nabawi. Apa tibun nabawi itu? Sebenarnya tibun nabawi itu tidak ada istilah dari Rasulullah sendiri. Ini adalah kata-kata yang dibuat oleh para ulama untuk mengumpulkan segala jenis pengobatan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan jauh dari kesyirikan. Dan dilakukan oleh Nabi. Ya, dilakukan oleh Nabi, dan ini sunnah. Jadi kita sebagai orang Muslim seharusnya kita tuh hijrah ke pengobatan tibun nabawi. Karena tibun nabawi ini salah satunya, contohnya itu bekam, sama pengobatan herbal tadi, minuman obat-obatan herbal. Kenapa bekam? Karena bekam itu mungkin banyak yang mengira bekam itu ada di stigma masyarakat, itu banyak mengatakan bekam itu kurang baik, karena mereka tidak tahu Rasulullah aja melakukan, masa kita enggak gitu. Ada banyak keajaiban pada bekam ini. Salah satunya yaitu bisa mengeluarkan darah kotor. Jadi yang keluar ketika kita berbekam itu yang keluar adalah hanya darah kotor saja. Yang baik ya enggak, cuma yang kotor aja itu. Selanjutnya itu bisa bentuk ruqyah diri juga. Jadi kan setan itu kan mengalir, ada di aliran darah kita. Nah, ketika kita mengeluarkan darah kotor, setan juga ikut keluar. Bisa diibaratkan seperti itu. Selanjutnya menjaga diri dari penyakit hati. Dalam konsep tibun nabawi, kesembuhan itu yang pertama disembuhkan adalah rohaninya dulu. 90% adalah rohaninya. 10%-nya yaitu obat-obatan, bisa dengan bekam juga. Jadi penyakit hatinya itu yang disembuhkan dulu.
bagaimana hubungan dia sama Allah diperbaiki dulu, maka disitulah nanti letak kesembuhannya. Ketika sudah baik hubungan Allah sama hubungan dirinya, gitu. Selanjutnya senang bersosialisasi. Nah, kita jangan mengurung diri saja. Kadang kita juga perlu ngobrol dengan teman kita, baik itu langsung atau via WhatsApp atau media sosial ya. Iya, media sosial. Seperti itu. Itu baik untuk menjaga mood kita. Jadi ketika kita senang itu imun kita juga bertambah baik, meningkat. Bahagia ya. Iya. Terus bahagia. Selanjutnya juga tidak pemarah. Rasulullah itu melarang kita untuk marah-marah gitu. Udahlah, kalau ada yang menyakiti hati kita, kita serahkan sama Allah aja, kita maafkan gitu ya. Biar kita itu menjaga mood kita biar selalu baik. Mungkin itu sih yang bisa kita praktekkan di hari-hari ini yang penuh dengan masih dalam suasana pandemi kan. Iya, untuk selalu menjaga kesehatan. Untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita. Iya. Ya. Cukup menarik sekali yang disampaikan tadi. Jadi tentunya ini tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah ya dalam menjaga kesehatan tadi, terutama tadi terkait dengan pola makan ya Ustaz ya. Iya. Jadi memang dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Maidah kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal dan baik ya, halalan thayyibah gitu kan. Di samping halal secara mendapatkannya juga secara kualitas juga makanan yang baik. Tadi sudah panjang lebar diuraikan oleh Ustadz Mas'ud tentang bagaimana cara makan makanan yang baik, itu sudah diuraikan tadi. Ini Ustadz yang mungkin perlu juga disampaikan, dijelaskan kepada anak-anak juga gitu kan. Makan makanan yang baik dan bergizi itu kan tadi sudah diuraikan gitu kan, sayur-sayuran dan sebagainya itu sangat baik sekali ya, buah-buahan gitu, apalagi yang berserat ya biasanya yang berserat baik. Nah sekarang itu kan banyak makan makanan yang instan dan itu peminatnya sangat banyak sekali ya. Makan makanan yang instan, cepat saji gitu ya. Apalagi banyak sekarang yang cukup menarik bagi anak-anak kita adalah makanan yang berwarna mencolok gitu ya. Itu biasanya peminatnya sangat banyak sekali, pembelinya juga banyak sekali. Ini kira-kira kalau dari sisi itu dengan warna yang mencolok, dengan instan seperti itu kira-kira sehat nggak Ustaz? Pastinya tidak sehat. Karena kenapa? Itu menggunakan pewarna makanan, pengawet pasti, pemanis buatan apalagi. Dan itu sangat buruk buat tubuh kita, apalagi nanti kalau kita sudah lanjut usia nanti pasti kena kanker, stroke, itu pasti penyakitnya itu. Efeknya nanti di belakang. Ya? Sekarang nggak apa-apa. Merasa sekarang, tapi nanti kalau sudah usia lanjut itu efek. Jadi lebih baik kita tuh makan makanan rumahan. Kita bisa berkreasi mungkin kalau pas di rumah ini bisa buat pisang goreng, telo goreng, ketela ya, makanan jadul ya. Makanan jadul itu lebih menyenangkan, lebih sehat ya. Iya. Terus ada banyak yang bisa kita lakukan. Mesti kita bisa search di Google buat roti gimana. Itu lebih sehat daripada kita membeli makanan yang berwarna mencolok gitu. Dan rasanya itu manisnya itu beda sama manis alami. Alami itu beda. Manisnya manis obat kimia. Iya. Seperti itu. Ya, nah begitu anak-anakku semua yang ada di rumah. Jadi ayo hati-hati kalau makan, hindari makanan-makanan yang siap saji, biasanya itu tidak menyehatkan gitu ya. Apalagi yang berwarna begitu mencolok dan sebagainya, itu juga tidak sehat. Jadi mungkin sekarang belum bisa dirasakan efeknya, tapi nanti kalau sudah ke depan gitu ya akan terasa dampak dan efeknya nanti ke depan yang akan kita rasakan. Makanya ayo biasakan makan makanan yang sehat gitu ya, sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan, yang bersih dan sebagainya. Insya Allah itu lebih baik dan nilai gizinya lebih tinggi gitu ya. Saya rasa insya Allah sudah jelas ya cara hidup sehat dari sisi Al-Quran, kemudian juga Sunnah. Islam itu sangat komplit sekali ya. Jadi tidak hanya mengajarkan tentang sholat, tapi dari sisi kesehatan gitu kan,
dari sisi pola hidup yang sehat, itu semua diajarkan dalam Islam gitu kan. Semua sudah ada sumbernya di Al-Quran dan hadis, tinggal kita mau tidak menerapkan gitu kan. Tadi juga sempat disinggung terkait dengan adab makan gitu ya. Adab makan kalau sesuai dengan anjuran daripada Rasulullah, sesuai dengan hadis, itu tidak boleh makan dengan berdiri ya, apalagi sambil jalan gitu kan. Pasti ketika ada seperti itu dari Rasulullah, berarti ada sisi tidak baiknya gitu kan. Ketika ada anjuran dari Rasulullah ataupun ada larangan, berarti kalau ada larangan itu ada sisi negatif dari itu, termasuk makan dengan makan berdiri, minum berdiri. Kalau kita lakukan berarti ada sesuatu yang tidak baik jika kita lakukan. Makanya adab makan sebagai orang Islam, anak-anakku semuanya yang ada di rumah, ayo kalau makan dan minum dengan cara duduk gitu kan. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ustadz, insya Allah semuanya sudah bisa mempraktekkan ini di rumah agar kita hidup sehat. Kalau kita sudah hidup sehat, maka kita beraktivitas akan kuat, sholat juga akan kuat, nikmat hidupnya ketimbang nanti hidup sengsara daripada sakit gitu ya. Mending kita hidup sehat, karena kalau sudah sehat mau beraktivitas apapun kita akan lebih nyaman. Nah, buat anak-anakku semuanya ataupun bapak ibu yang ada di rumah, insyaallah itu uraian dari Ustadz Ibnu Abdullah Mas'ud terkait dengan pola hidup sehat. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh silahkan isi di kolom komentar di bawah ini, boleh ditanyakan, insya Allah nanti akan dijawab oleh beliau ya. Kalau ada yang bertanya dalam hal seputar pola hidup sehat, silakan boleh di kolom komentar di bawah, nanti insya Allah akan dijawab. Demikian, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah pertemuan kita semuanya. Mudah-mudahan kita sekeluarga, anak, saudara, famili kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala penyakit, virus maupun penyakit apapun lah, terhindar dari kita semuanya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.